Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo sobat penggerak, perkenalkan saya Leni Marlina, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Kapu 02 Pagi, Jakarta Barat. Pada video ini saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran merupakan hal yang berbeda satu sama lain. Pendidikan yaitu menuntun, memberi tuntunan segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran yaitu proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan yaitu proses memanusiakan manusia yang harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental maupun spiritual. Sesuai dengan dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun. Guru harus menuntun, memahami dan mengenal diri peserta didik untuk membantu anak menjadi manusia yang merdeka sehingga tumbuh dengan sesuai kodrat yang ada, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, bukan tabula rasa, yang bermakna anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar dengan pendidikan yang menuntun akan memfasilitasi dan membantu anak untuk menebalkan garis-garis samar untuk mencapai tujuan pendidikan sejatinya, yaitu memerdekakan manusia. Selanjutnya ada pendidikan yang berpihak pada murid, di mana guru harus menunjukkan sikap setiap murid itu memiliki keunikan yang berbeda, memiliki kebutuhan minat dan bakat yang berbeda. Hal ini menekankan pentingnya memahami dan menghargai keunikan individu untuk memastikan perkembangan holistik anak. Dan yang terakhir, pendidikan menjadi budi pekerti sebagai alat untuk meningkatkan karakter budi pekerti dari peserta didik. Oleh karena itu, guru harus mengembangkan budi pekerti dalam peserta didik. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, hal yang telah saya lakukan di kelas yaitu melakukan pembelajaran yang berpusat pada teacher center. Saya beranggapan bahwa murid sebagai objek dari pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru, di mana saya hanya menekankan untuk mentransfer materi saja dan ketercapaian KKM. Selain itu, saya juga kurang memahami karakter dari peserta didik, baik dalam kebutuhan, minat, dan bakat yang berbeda pada peserta didik. Ketika saya melakukan pengajaran yang berpusat pada guru, saya memantau perilaku peserta didik. Murid-murid terlihat pasif, di mana motivasi belajar mereka rendah, karena saya menganggap murid sebagai objek dari pembelajaran. Selain itu, saya melakukan pembelajaran yang menyeluruh secara seragam, tanpa memandang karakteristik dan kebutuhan murid yang berbeda. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan kurang tepat. Seharusnya yang saya lakukan pada proses pembelajaran secara menyeluruh tidak hanya kognitif saja, namun juga pada afektif, psikomotorik, sosial, budaya, dan spiritual. Selain itu, hal yang saya lakukan setelah memahami modul 1.1 yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid. Murid memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda, dengan karakteristik minat bakat murid yang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam, di mana kita harus mengedepankan budi pekerti.
Hal yang bisa saya terapkan untuk menjadi lebih baik di kelas sesuai dengan pencerminan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu melakukan pembelajaran among kepada murid dengan pembelajaran yang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, tentunya mengedepankan pada budi pekerti dan bukan tabula rasa. Selanjutnya, saya akan menerapkan konsep merdeka belajar yang tercermin pada profil pelajar Pancasila dengan mendesain pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, interaktif, dan inovatif, di mana melibatkan murid pada prosesnya. Kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat pada murid, di mana guru berhamba pada murid. Pendidikan menebalkan laku murid dengan kekuatan konteks sosial, budaya, dan tentunya menanamkan budi pekerti. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.